semenjak 2021, Presiden Joko Widodo sudah melakukan penunjukan kepada 20 penjabat gubernur di 20 provinsi. Kita bisa lihat di peta ini, warna orange menunjukkan sebarannya dari ujung Indonesia hingga Papua. Presiden berwenang menunjuk penjabat gubernur sekaligus memberikan pengaruh luar biasa dalam penunjukan penjabat bupati dan wali kota. Kewenangannya di Menteri Dalam Negeri yang kemudian mendapat restu dari Presiden. Gambaran ini menunjukkan sebaran penunjukan pejabat bupati wali kota sekaligus gubernur di seluruh Indonesia. Kita bisa lihat sebaran wilayahnya. Warna merah adalah bupati dan wali kota, dan orange adalah gubernur dari seluruh Indonesia. Hanya saja kalau kita lihat peran dari Pak Tito Karnavian sebagai Mendagri dan restu dari Presiden dalam penunjukan penjabat kepala daerah, pada dasarnya mereka tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menentukan bahwa proses penunjukan pejabat haruslah dilakukan secara terbuka, transparan. Mereka harus kemudian mendengarkan aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat daerah, sekaligus taat pembentukan peraturan teknisnya agar penunjukan itu dapat berlangsung dengan fair. Sebab itulah kemudian, karena ini melanggar putusan MK, Komisi Informasi Pusat dan Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa penunjukan penjabat itu telah melakukan maladministrasi. Seluruh wilayah ini yang terdapat penjabat bupati, wali kota, dan gubernur, kalau kita lihat jumlah daftar pemilih tetapnya adalah sebesar 140 juta suara, yang ekuivalen dengan 50% lebih suara pemilih. Peran penjabat gubernur tentu saja sangat berpengaruh. Dan siapa saja mereka? Kalau kita perhatikan orang yang ditunjuk oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri, kita bisa lihat misalnya penjabat gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin. Beliau ini pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Kesekretariatan Presiden di 2016. Dan kemudian menjadi Deputi Kesekretariatan Presiden di 2021. Lain hal dengan penjabat gubernur Jakarta, sebuah wilayah yang sangat penting, Bapak Heru Budi Hartono, merupakan Kepala Kesekretariatan Presiden di 2017. Orang yang sering dibicarakan di berbagai media akhir-akhir ini. Kita juga bisa lihat penjabat gubernur Jawa Tengah, Bapak Nana Sujana, kalau kita telusuri, beliau pernah menjadi Kapolresta Surakarta di tahun 2010 ketika Presiden Joko Widodo masih merupakan wali kota Solo. Ada peristiwa unik misalnya dalam penunjukan penjabat gubernur Aceh, Ahmad Marzuki. Beliau berdinas di kemiliteran, lalu ditarik ke Kementerian Dalam Negeri. 3 hari setelah penarikan, beliau langsung ditunjuk menjadi penjabat gubernur Aceh. Berbagai hal bisa kita lihat antara relasi penunjukan dan berbagai peristiwa ketidaknetralan penjabat gubernur atau pejabat lain di dalam pemilu. Saya mau ambil contoh kasus PJ Gubernur di Kalimantan Barat. Tapi jangan lupa pilih presiden yang memihak kepada pembangunan IKN. Ya, kalau IKN dibangun, pasti Kalimantan Barat ini maju. Ya, saya sudah menerima perencanaan IKN itu. Kalbar ini nanti maju. Sudah ada ring road yang saya lihat. Dirty Vote, film dokumenter sebuah desain kecurangan pemilu 2024. Pemerhati politik dan kebangsaan titik 2. Tito diduga mempersiapkan rekayasa pemilu 2024. Wow.
di pemilu-pemilu sebelumnya itu terjadi banyak pelanggaran. Bahkan ada yang sampai pada ranah hukum juga tidak di follow up sebagaimana mestinya. Minimal itu yang tergambar dari kami-kami rakyat jelata. Nah sekarang kan kita ingin pemilu itu menjadi jauh lebih baik, jauh lebih jujur dan adil. Dan dulu sering kita dengar itu jurdil, jujur dan adil. Nah tentu itu membutuhkan persiapan yang sangat-sangat matang dan terutama goodwill dari pemerintah. Ada keinginan baik dari pemerintah untuk membuat pemilu ke depan bukan sebagai ajang untuk meraup kekuasaan semata, tapi untuk mendapatkan pemimpin yang betul-betul jujur, adil, amanah, mengedepankan kepentingan rakyat. Kan di situ titik tolaknya, di situ intinya gitu. Wah. Surat edaran SE nomor 821/5292/SJ Z ya, bukan Z. Z itu Saiful Zaman. Tanggal 14 September 2022 yang membolehkan pelaksana tugas atau PT, penjabat atau PJ, maupun penjabat sementara PJS kepala daerah tanpa persetujuan tertulis Mendagri. Oke. Jadi menurut surat edaran ini kan surat administrasi internal lah kurang lebih ya, bukan undang-undang. Menurut surat edaran ini dibolehkan PT, PJ atau PJS kepala daerah ya, nanti PT yang menggantikan gubernur, wali kota dan bupati hari ini yang sudah habis masa jabatannya sampai jelang nanti 2024 itu boleh ya melakukan mutasi tanpa persetujuan tertulis Mendagri. Ah ini kan aneh. Kenapa membahas persoalan ini gitu? Bukankah ketika pejabat yang berwenang sekalipun, maksudnya yang bukan PT, PJ dan PJS, itu ada mekanisme yang lebih panjang lah gitu ya. Ini kan seperti yang langsung dibebas. Anda yang sudah diangkat menjadi pejabat sementara gubernur gitu ya, wali kota, bupati, Anda boleh melakukan mutasi tanpa persetujuan Mendagri. Nah kurang lebih bahasa sederhananya kan begitu. Waduh, kan ini ngeri ya. Padahal persoalan pemberhentian itu kan harus didasari kalau dia melanggar undang-undang. Jadi prosedurnya pun harus berdasarkan undang-undang. Tapi ini di tengah-tengah, untuk urusan ini ada surat edaran yang silahkan saja. Tidak perlu persetujuan Mendagri. Loh, kok dibebas gitu? Undang-undangnya sendiri, ini dalam pandangan kami yang membaca ya, rakyat jelata yang bodoh nih persoalan hukum nih. Kita dalami lagi ya. Bila melanggar, boleh melakukan mutasi atau pemberhentian ASN bila melanggar disiplin dan atau tindak lanjut proses hukum diduga mempunyai. Nah, oke, ini kalimatnya asal kurang pas ini. Jadi tadi boleh melakukan mutasi bila melanggar, ini diduga, nah ini menurut penulisnya nih, mempunyai motif politik rekayasa 2024. Rekayasa itu kan sebetulnya bahasa yang netral ya, rekayasa engineering kan, rekayasa banyaklah dipakai di ilmu-ilmu, tapi dalam konteks ini memang biasanya berkonotasi negatif. Menteri Dalam Negeri Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian yang mengeluarkan surat edaran SE nomor 821/5292/SJ tanggal 14 September 22 mempunyai motif politik itu tidak bisa dilepaskan dari persiapan termasuk rekayasa untuk pemilu tahun 2024. Pemerhati politik dan kebangsaan M. Rizal Fadilah kepada redaksi www.suaranasional.com.